Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat siang teman-teman semuanya. Benny Demons, Assalamualaikum, sehat selalu Bang TIJ, sukses selalu menegakkan kebenaran. AJ Kendor, Masya Allah, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang ya. Oke teman-teman semuanya, kemarin Mukibin mana? Mukibin yang kemarin teriak-teriak, TIJ jangan kabur, nanti si Rizik Cebol akan datang ke Aceh tanggal 15 Desember. Gua udah nunggu, kangen gua, pingin dengerin ceramah dia, pingin dengerin dia ngejilat orang Aceh seperti tahun-tahun sebelumnya yang lama sekali gitu. Jik, kenapa nggak datang kemarin tanggal 15 Desember? Kan sudah dijadwalkan, para kibin-kibin semua sudah pada heboh. Salah satu kibin super nih di Aceh nih. Kibin super tapi sama TIJ nggak berani dia ngerosting, nggak berani dia nanggepin, nggak berani dia komentarin. Katanya TIJ ini PKI, katanya TIJ ini pembenci ulama, pembenci habaib katanya. Kok dia nggak berani komentarin, kok dia nggak berani negor? Hah? Nih Kibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin muslimat, mohon sama-sama kita ramaikan Tabligh Akbar Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab di Masjid Ma'alawi dalam rangka Haul Habib Muhammad Al-Atas pada tanggal 15 Desember, yaitu jatuh pada Ya salam. dari jam, Aduh, di dunia aja PHP kalian. Kibin-kibin udah pada nunggu tuh. Donasi gimana donasi? Donasi kan biasa gitu, sebelum Riziknya datang gembar-gembor dulu, perlu biaya untuk bikin baleho, untuk bikin umbul-umbul. Uang donasi nggak kalian kembaliin? Si Cebol nggak datang, artis nggak datang. Ya. Orang Aceh itu kok bisa? Orang Aceh juga ada dulu yang kerjasama dengan Belanda, kawan. Yang hari ini koar-koar datuknya pejuang ya memang antek Belanda hari ini kebanyakan. Imam Kubro, Imamul Mwah, Imam Kerbo, Imam Kobra. Bang, pernah dengar cerita halu bahwa di Bitung Manado ada Habib Paku Bumi? Bahas dong, nggak pernah dengar Bang. Kalau paku janda pernah, ada Habib paku istri tetangga, ada Habib paku janda, saya tahu itu. Kalau yang paku bumi saya nggak tahu. Habib Muhammad S. Jikik, Jikik saudara. Jadi gini, kemarin gembar-gembor Kibin termasuk di kolom komentar gua. Habibana Imamuna Al-Imamul Mwah katanya mau ke Aceh, katanya mau ceramah di Masjid Ba'alwi. Tapi gua tunggu-tunggu sampai hari ini belum datang batang hidungnya. Kenapa Jik? Atid apa Atut? Ayo dong jawab. Yang datang malah si menantu, si bego, si Munif tolol gitu ya. Menantu paling gacor bela mertua, yang mengatakan Rizik Silap itu mewarisi akhlak dan jasad Nabi, khalqan wa khulqah. Iya ya. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Aikentel. Itu dia kalau nyebut mertuanya Sayyidil Walid. Lagi sakit Bang. Iyalah, gue tahu kalau masalah sakit kualat dia.
kualat sama Kiai Imad, kualat sama TIJ, ya kan? Kita nggak gitu kawan, sakit. Memang udah waktunya sakit. Nah, karena kebanyakan mikir yang nggak perlu dipikirkan. Mikir takut dibom, takut di sniper, takut di ini, takut di itu. Mantu penjilat, ya iyalah. Mertua penjilat, mantu penjilat, cocok itu. Keluarga bagaikan kepompong, saudara. Datang ke Aceh, jilat orang Aceh. Masyarakat Aceh, jangan mau merdeka, jangan mau pisah dari NKRI. Kita udah tahu, nggak usah ada lu. Lu sebelum datang kemari pun udah damai di Aceh, nggak ada lagi peperangan, ya kan? Kemudian Aceh merupakan kakak tertua bagi kami. Itu cara menjilat. Aceh merupakan modal dan model perjuangan. Lanjut lagi, Aceh merupakan lokomotif bagi bangsa ini. Tai. Jadi ada bocoran nih, bocoran bukan rahasia. Saya dikasih informasi oleh pasukan angin. Jadi pasukan angin di sini senyap tetapi mampu menggoyangkan. Jadi ada beberapa ustadz ataupun tengku di Aceh didatangi oleh Mukibin. Salah satu yang datang itu Mukibin Akut, anak buah si Rizik yang kemarin persekusi, yang datang ke rumah Imran Paseh. Dan Mukibin itu gini ngomongnya, ada nggak jadwal ceramah misalnya, kita lagi nggak ada duit buat beli rokok pun nggak ada duit sekarang. Maksudnya orderan ceramah, orderan koar-koar, orderan ngebacot. Gitu. Si Jack, orangnya si Jack. Saya nggak nyebut namanya, inisial aja si Jack. Si Jack anak buah si Rizik terkenal di Aceh. Anak buah si Rizik terkenal di Aceh. Di kalangan mereka. Kalau di kalangan elit nggak terlalu terkenal. Jadi si Jack nyari orderan. Nyari orderan ceramah supaya bisa beli rokok. Jadi bocoran dari pasukan angin. Saya sudah menyebarkan pasukan angin untuk membawa informasi bukan dari langit, informasi dari para kibin gitu. Dan untuk kibin-kibin yang kemarin sempat datang mempersekusi Imran Paseh, berhati-hatilah antum semua. Berhati-hatilah. Ya, jaga diri baik-baik. Kemarin antum mungkin gagah sekali datang ke rumah Imran Paseh. Kebetulan pas lagi momen pemilu, ya kan? Pemilu kada. Mungkin mereka tidak terlalu menggubris, hanya bisa melapor polisi. Tapi untuk ke depan kalian hati-hati. Nggak laku lagi Rizik di Aceh. Hati-hati. Saya hanya mengingatkan karena kasihan. Saya nggak akan, misalnya kalau saya dipersekusi, saya dipukuli sama Mukibin, saya nggak akan balas. Kenapa? Karena kalian bangsaku, rakyatku semuanya. Saya nggak bisa diadu domba oleh company sekelas Rizik dan Bahar. Makanya kemarin ada 3 bocil buat tantangan untuk saya di dalam video yang di-up oleh si Bahar. Saya sempat mendeteksi di mana mereka, saya cari, tapi nggak tega. Saya mundur, gitu. Kalau saya pukulin, kalau saya misalnya saya hajar, saya nggak berani. Saya bukan tukang pukul, saya bukan orang yang suka bikin onar. Dan dia juga bagian daripada saya, artinya bangsa Aceh sendiri. Saya nggak mau diadu domba oleh Belanda ataupun oleh hantek Belanda. Jadi orangnya sudah terdeteksi. Cuman berurusan dengan Imran Paseh, kalian tahu kan, mantan kombatan GAM. Kalian datang dengan pongah ngandalin karomah si Rizik. Kalian petantang petenteng seperti si Rizik datang kowar-kowar memprovokasi, memainkan playing victim seolah Imran Paseh
menghujat ulama. Ya kan? Nah, kalian hati-hati. Musuh kalian bukan Imran Paseh hari ini, tai. Kalau sama TIJ nggak apa-apa. Kalian pukul, kalian gebuk, TIJ nggak akan membalas. Tetapi saya sebagai bangsa Aceh, sebagai saudara kalian, walaupun kalian nggak mau menganggapnya, hati-hati kalian adik-adikku. Yang sempat kemarin ikut nimbrung datang ke rumah Imran Paseh. Hati-hati. Aku cuman bisa bilang hati-hati. Ini momen politik, momen pemilu kada sudah berakhir. Kalian jaga diri. Itu amanah saya. Kalian jaga diri, bukan rumah kalian digedor-gedor, bukan mereka datang rame-rame ke rumah kalian, bukan. Kalian jaga diri para kibin. Jaga diri. Kalau seandainya aku tidak menahan, ya, aku memang nggak suka sama kalian, muak, tapi aku nggak membenci kalian. Kalau aku tidak berbicara dengan mereka, jangan, itu bangsa kita juga. Dari kemarin udah diringkus kalian. Jangan sok jago kalau memang nggak jago. Makanya milih diam aja. Nah, si Jack aja, si Jack, si At-Tahiri itu imam besar FPI Aceh, diam, nggak berani ngomel ke TIJ, nggak berani nasehatin TIJ. Padahal PKI udah gua roasting si Rizik, udah gua tolol-tololin si Rizik, udah gua cebol-cebolin si Rizik. Kenapa mereka diam? Di belakang saya tidak ada intelijen. Saya juga bukan intelijen. Saya nggak peliharaan rezim, nggak. Saya sendiri petani. Tapi saya nggak petantang-petenteng seperti kalian. Seolah-olah kalian pemilik kunci surga. Nah, kalian hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Hati-hati. Jangan kalian buat sama seperti di Pulau Jawa. Main geruduk rumah orang, teriak-teriak depan rumah orang. Ini Aceh, bro. Kalian tahu kan? Di Aceh seperti apa? Memang diam, senyap, tahu-tahu udah hilang. Kita ada preman ada, bisa hidup di Aceh preman? Nggak bisa. Makanya aku bilang gerombolan Rizik nggak bisa hidup di sini. Cuman nyari makan, ngandelin donasi. Cuman nyari makan, ngandelin ngemis. Nyari makan, berkedok agama. Penjual-penjual ayat, penjual-penjual agama. Penjual-penjual khurafat. Kalian udah aku kasih kesempatan. Berapa lama aku kasih kesempatan untuk mengobrak-abrik kediaman TIJ, mengobrak-abrik markas TIJ, mengobrak-abrik TIJ. Udah aku kasih kesempatan. Ini saatnya TIJ main. Nah. TIJ petani ganja nggak apa-apa. Yang penting jangan minta-minta. Ngaku-ngaku cucu nabi, ngaku cucu pejuang, ngaku cucu raja, kerjaan minta-minta, pengangguran, hidup dari hasil ngemis, jual barang-barang yang tidak logika, siwak bekas gigong, sorban bekas keringat, sorban bekas ngelap gigi. Lebih baik jadi petani ganja. Tidak memalukan. Kiai Imad kapan ceramah ke Aceh, Bang? Sebentar, Kiai Imad sengaja tidak saya undang dulu karena memang saya lagi bersosialisasi di sini, door to door. Nah, di mana ada teman-teman saya, di mana ada perkumpulan orang-orang yang menganggap Rizik itu sebagai orang keramat, sebagai ini, sebagai itu, saya datangi. Nah, walaupun sempat bersih tegang, mereka menganggap Rizik ini orang yang sakral, orang gini enggak, saya langsung katakan cebol. Nah, menantunya cebol, Riziknya cebol, kawan-kawannya cebol, anak buahnya lain cebol. Kebanyakan mereka cebol, kecuali Aventador agak tinggi besar dikit. Nah, makanya kan kemarin si Rizik dan kawan-kawan dari sekte Unyiliun nggak bisa membantah tesis Kiai Imad, cuman bisa marah-marah. Kemudian tidak bisa menegur komplotan-komplotannya, pongkol-pongkol dari grupnya.
Cuman Hapentador yang bisa agak waras sedikit ngomong. Karena dia otaknya jauh dikit dari pantat. Kalau Rizik, Hanif, si Munif, si Bahar itu otaknya dekat dengan pantat. Iya kan? Iya. Ngaku produk impor, ngaku limited edition, orang semeter kotor. Ngaku aja, biasa-biasa aja kita. Ngaku limited edition, orang Arab, impor, pret. Badan sebesar kontol maling. Boh pencuri urung. Ngaku-ngaku orang Arab. Tinggi besar sangsa. Aduh, ukuran sebesar otong maling, ngaku-ngaku orang Arab. TIJ kalau cebol susah panen kopi, kalau kopi saya nggak susah, karena namanya kopi cebol. Kebetulan saya lagi budidaya kopi cebol, atau nama lain kopi ateng, yang bisa tumbuh di ketinggian 1600 mdpl. Jadi untuk orang-orang cebol bisa kerja sama saya gitu, daripada ngemis ya kan. Cebol itu apa bang? Cebol itu otak dekat sama pantat, otak dekat sama lubang bol. Jadi nggak bisa mikir, cuman bisanya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Oh ada orang yang pendek, itu nggak mesti orang pendek cebol, nggak. Kadang orang pendek tapi otaknya nggak bersentuhan dengan tai, saudara. Badan doang gede, Aventador 007, tapi nyali nggak ada. Mereka semua nggak ada nyali. Mulai dari datuk mereka dulu nggak punya nyali, sampai mereka, cara mereka bertahan hidup, cara mereka terlihat kuat, mereka provokasi. Mengeluarkan narasi-narasi provokatif supaya orang lain ikutan marah. Misalnya saya marah kepada si A, kemudian saya provokasi, sehingga semua orang marah kepada si A. Itu cara mereka. Mereka nyali patungan, otak secomberan. Satu comberan itu sama semua cara berpikir. Cara ngomong, cara berpikir, cara berpakaian, sampai sendalnya sama. Kalau nggak percaya, lihat aja. Para mukibin akut, para da'i-da'i dari penjilat pantat Habib, itu yang model-model si Rizik semua. Mulai dari jubahnya, gaya sorbannya, sampai sendalnya. Sendal pancung warna putih. Betul tidak? Kalian tahu sendal pancung warna putih? Sendal semi sepatu. Ketutup bagian jari-jarinya, belakang terbuka. Kayak pickup, kayak mobil pickup. Warna putih. Si Kumar begitu, si Alwi begitu, si Bahar begitu. Semua begitu. Cara ngomong juga begitu. Ala kulli hal. Sok-sok Arab, tetapi bahasa Arab nggak bisa rata-rata. Paham? Cebol Rizik, gaya, aduh. Ntar lagi mati dia. Jangan teriak-teriak kualat. Mati ntar. Udah sakit kau kan? Kemarin ku bilang apa? Jangan terlalu nganggar-nganggarin diri. Ntar mati bini kau kan. Nah, sekarang kalau kau nganggar diri, mati kau. Tapi kalau lihat bini orang nganggur, nyali mereka ngedadak gede, betul. Itu bukan nyali sebenarnya, otong. Otong kalau lihat bini orang langsung gede, bukan nyali. Kalau orang bernyali nggak lihat bini orang dong. Orang bernyali itu pasti akan tanggung jawab. Pasti dia akan ngelirik perempuan janda kek, perempuan gadis kek, yang tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, kemudian dia lamar, dia nikahi, itu orang bernyali. Ya. Enggak apa-apa, aku kualat, janji sudah
tampar, tendang si Rijik dan si Bahar. Alhamdulillah. Penyakit itu. Nah, penyakit kok bisa sakit, Jik? Kau kan penyakit. Sampah masyarakat. Kenapa bisa sakit? Penyakit aja bisa sakit ya. Jadi begitu, saudara. Gaya selangit, hidup dari hasil donasi. Jual Palestina, jual bencana alam, itu kerja mereka. Mereka punya organisasi, punya perkumpulan, tapi tidak punya funding tetap. Ya terpaksa harus buat isu. Ya. Apa ini? Aceh tetap cinta Habib Rijik. Ya, Kibin Aceh tepatnya. Kalau orang Aceh cinta sama si Rijik semua, mungkin TJ nggak bisa hidup lagi di Aceh. Ruang gerak TJ terbatas di Aceh. Nggak bisa berkebun, nggak bisa kemana-mana. Kalau orang Aceh ini pecinta si Rijik, cebol. Itu bukti. Justru bukti sebaliknya. Para mukibin di Aceh, nggak ada satupun berani negor TJ. Nggak ada satupun berani negor. Datang pun ke rumah sopan sekali. Assalamualaikum bang, lagi sibuk nggak nih? Kita ngobrol sebentar. Insya Allah. Antum kenapa bahas Habib Rizik? Saya nggak terima kalau dia bilang dia yang mendamaikan Aceh. Setahu saya bukan, setahu kamu, setahu saya. Kalau setahu kamu apa? Siapa damaikan? Dia. Nggak gitu bang. Kalau misalnya nanti ada apa-apa bang, saya kasih tahu abang ya. Maksudnya kalau kami, misalnya kan sekarang lagi ada banyak sekali pasukan baret merah yang dilatih oleh militer. Nah, itu mulai paranoidnya muncul. Pasukan baret merah banyak sekali bang di Aceh, dilatih oleh militer langsung. Mereka orang-orang yang anti terhadap kami bang. Maksudnya anti terhadap FPKI. Kalian jangan tulis lagi FPI di sini, FPKI aja ya. Saya tanggung jawab. Dulu makmur mungkin pas aksi cepat tanggap ACT ya, lagi jaya-jayanya ngumpulin duit umat. Setelah terbongkar, terus FPI dibubarin dan rekeningnya dibekukan. Udah deh, gerombolan keputihan langsung puasa. Kunjual baju celana, itu semua demi umat. Aku jual cawat bini demi umat. Tai. Sekarang karena susahnya membuka donasi, isunya juga udah basi, mereka dagang pasir, dagang makam datuk. Kan koplak. Manusia terkoplak di dunia yang untuk nyari makannya jual makam datuk. Jual makam bapak. Seperti yang dilakukan oleh Habib Bocil Tabbat Yaba, anak dari Hasan Tiren. Hasan mati kemarin. PKI, Pasukan Keputihan Indonesia. TIJ hanyalah penghina bayaran. Salah. TIJ penghina si Rijik. Tidak dibayar, relawan, volunteer, gratis. Kalau ada yang mau ikutan ngebully si Rijik, saya yang akan menggaji. Saya tidak ada yang gaji. Tidak ada pengamanan khusus. Tidak ada privilege khusus untuk saya. Saya penghina si Rijik yang akan menjatuhkan si Rijik gratis. TIJ ente Anda bayar ratusan triliunan misalnya seperti Bahar.
untuk membela Habibana bin Rizik bin Husain bin Silap. Saya akan menolaknya karena mereka nggak punya uang. Sekarang buat makan aja terancam. Abu Lahab katanya Abu Jahal. Ya, mereka sering ketukar-tukar. Ngakunya cucu Nabi. Mungkin mereka masih ada saudaraan dengan Abu Lahab. Tapi saya nggak yakin. Karena haplogrupnya G. Abu Lahab itu J1. Iqbal pernah dipukul Habib waktu kecil? Enggak. Karena waktu kecil saya Habib belum ada. Habib itu bermunculan tahun 98 ke sini. Gitu. Masa kecil saya nggak pernah dengar Habib. Karena di lingkungan saya nggak ada yang begitu-begitu. Mungkin kalian yang di Pulau Jawa. Apa ini? Wajah Rizik bermuka rata, pelipis kening dahi. Saya nggak tahu itu bang. Yang jelas hidungnya, perutnya lebih nonjol dari hidung. Teriak-teriak orang Yahudi pesek. Perut si Rizik lebih maju dari hidungnya. Kata menantunya, beliau itu orang yang mewarisi akhlak Nabi dan juga jasad Nabi. Khalqan wa khulqah. Ya. Habib muncul karena bukan PAM. Saya tahu itu. Mereka pernah ngusulin diri untuk jadi milisi untuk menumpas GAM di Aceh. Tetapi tidak diizinin oleh pemerintah. Sama halnya seperti si Rizik yang kemarin minta izin kepada Bapak Prabowo untuk datang ke Palestina menumpas Zionis. Nah, waktu dulu, ini rekan-rekan di Aceh harus tahu. Mereka waktu di PAM Swakarsa itu pernah meminta izin kepada pemerintah untuk jadi milisi. Bukan Rizik yang akan berangkat. Orang-orang di Pulau Jawa sana, para mukibin nanti dikerahkan ke Aceh untuk berhadapan dengan GAM. Nah, tetapi tidak diizinin. Kenapa? Karena untuk apa buang mayat kemari? Ya. TJ stres. Kayaknya saya jarang stres bang. Bahkan saya untuk stres aja nggak tahu bang. Saya itu jarang stres karena saya banyak hiburan. Karena nggak marah-marah, nggak emosi. Cuman kalau gila memang bawaan. Belanda mengakuinya. Mengakui kegilaan kami, leluhur kami, datuk kami. Bahkan dibukukan. TJ bagi duit sedikit. Saya nggak punya duit yang sedikit bang. Kalau minta jangan sedikit. Saya nggak suka. Itu meremehkan saya. Main sini ke Jakarta insya Allah ta'ala bang. Selama masih ada pasukan keputihan, malas gua ke Jakarta. Sebenarnya polusi itu disebabkan bukan oleh emisi dari knalpot kendaraan, tetapi oleh komplotan keputihan itu. Baleho Rizik di mana-mana memuakkan. Jakarta jadi gersang ketika ada baleho Rizik. Kita misalnya ke Timur Tengah, kita lihat onta gitu kan, gersang terasa gitu. Begitu juga lihat baleho Rizik, kesannya kayak ngelihat onta, saudara. Onta pun nggak seperti itu ya, lehernya panjang. Ini kok leher pendek. Onta itu ada pinggangnya. Pinggang itu adalah batasan antara kaki dengan perut. Itu pinggang namanya. Tapi kalau nggak ada pinggang namanya babi, bukan onta. Ya. Babi itu nggak ada pinggang dan nggak ada leher. Harus bisa membedakan yang mana onta, yang mana babi, saudara. Babi yang berjalan seperti penguin, bukan penguin. Pacitan hadir bang, TJ sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam buat rekan-rekan dan saudaraku di Pacitan. Penghinaan kepada onta kalau disamakan Rizik, betul. Onta tidak akan terima.
Keledai pun tidak akan mau disamakan dengan Rizik. Babi mau. Babi kan Bahar bisa jadi delegasi untuk berbicara langsung, untuk jadi translator, karena Garomah si Bahar bisa ngomong bahasa babi. Buktinya waktu dia ke Aceh, bahasa anjing, bahasa babi dia keluarkan semua. Hei anjing, hei babi, kenapa kau cari makan dengan cara meminta donasi kepada umat? Hei anjing, hei babi, kenapa di saat umat sedang kesusahan, sedang kelaparan, kau malah meminta-minta untuk kehidupanmu yang glamor itu? Saudara, Bang TJ berani nggak diajak duel 1 lawan 1 sama Bahar dan Rizik? Nggak bang, nggak mungkin itu terjadi. Pura-pura nggak denger dia. Ketika si Kori tantang, langsung si Bahar mau. Kenapa? Karena memang kong kali kong. Si Kori kan anak buah si Bahar, ya tentu mau dia. Kalau TJ kan bukan anak buah si Bahar, tentu dia mikir 2 kali. Mereka nggak bisa duel 1 lawan 1, nggak bisa. Dari datuknya dulu sampai mereka itu nggak ada cerita 1 lawan 1. Apalagi 1 lawan 10. Misalnya dari kalangan mereka 1, musuhnya 10. Itu nggak ada cerita. Saya sudah mempelajari semua. Datuk mereka, leluhur mereka itu pengecut. Negerinya dijajah bukan dilawan penjajahnya. Dia kabur ke negeri orang kerjasama dengan penjajah. Itu namanya pengecut. Sekarang mereka koar-koar sebagai cucu pejuang. Datuknya berdarah-darah demi memerdekakan Indonesia. Kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka katanya. Pret. Datuk ente siapa Bahar? Datuk ente siapa Rizik yang berjuang, yang berdarah-darah sampai mati, kemudian namanya harum sebagai pahlawan nasional? Siapa? Kok kita nggak tahu? Atau cuma dikenal di keluarga sendiri? Berarti ngaku-ngaku dong, bukan diakui. Ya. Pemalang hadir. Salam buat teman-teman Pemalang semuanya. Jangan menghina ente ngap. 1 lawan sekampung. Nah itulah. Lawan 1, Bahar sekampung dia datang. Kayak orang India mau syuting. Berak sekebun. Ya berak sekebun lah orangnya sekampung. Penuh kebun orang. Kalau ada aksi, tidur di masjid. Kalau misalnya burung walet bermanfaat, ini, aduh, mukibin, ngeluarin liur gitu di masjid gitu kan. Kasihan marbotnya. Terus sholatnya di jalan. Ada orang mau lewat, marah-marah mereka. Katanya mengganggu sholat lah, mengganggu orang yang lagi khusyuk lah, entah apalah. Apa ini? TIJ goblok. Bang Bre, ntar kau jadi keramat nanti kau. Kau bilang TIJ goblok, nanti TIJ banyak duit, banyak yang nyumbang. Kayak yang lagi viral, dikatain goblok aja, si yang dikatain goblok jadi kaya, si yang ngatain malah gagal jadi pejabat. Apa ini? Sumbangsi para habaib di negara kita apa bang? Apa cuman modal kowar-kowar? Sepertinya begitu. Al-Imam Faqihil Muqaddam berkata, Al-Imam Al-Habib apalah, gua nggak ingat. Pokoknya begitu-begitu. Dari dulu begitu-begitu, dari masa lengsernya Orde Baru sampai sekarang. Awal-awalnya nggak terdengar itu. Sekte Unyiliyun, sholat di jalan, tidur di masjid. Sekte Unyiliyun. Kalau jaga Habib, kencing nggak sempat ke WC, nggak sempat cebok. TIJ, kamu di Aceh ngebon ganja? Betul. Saya ngebon ganja di Aceh. Kenapa? Anda keberatan? Datuknya pahlawan penjajah. Naam. Itu saya mengakuinya. Betul, dan itu banyak buktinya. Betul. Kalau mereka itu pahlawan bagi Ratu Wilhelmina.
Datangi gua di Kalimantan duel kita, lu datangi gua di Aceh. Belum sampai Aceh lu udah mencret. Masa nantangin orang nunggu di rumah? Nggak ada kerjaan aku. Datang ke rumahmu. 1 jam bagiku itu aduh berharga sekali. Apalagi berjam-jam aku harus naik pesawat ke kampungmu. Untungnya apa buat aku? Hah? Aturannya aku bisa ngejemur kopi. Ini datangi kau. Aturannya aku bisa nyangkul di sawah. Datangi kau. Siapa pula kau rupanya? Jangankan kau, si Rizik aja aku diongkosin. Suruh datang ketemu sama Rizik, suruh cium tangan dia, ogah aku. Apalagi kau, cuman mukibin. Jelas? Belum? Nampak kali kau pengangguran. Nampak kali kau nggak ada kerjaan, suruh-suruh orang datang ke rumahmu. Apa nggak ada tamu di rumahmu? Di rumahku banyak tamu. Kalau aku ke sana, siapa yang di sini? Kibin? Nampak kali kau nggak ada modal. Mau duel aja, suruh orang datang. Kau lah yang datang. Nanti kau datang, aku kasih kerjaan di sini. Kerjaannya apa, TIJ? Kerjaannya kencingin pohon kopi. Pupuk alami. Ya, datang kemari. Aku kasih kerjaan. Jelas? Nggak jelas? Aku gaji, tenang aja, aku gaji. Sebulan 30 hari. Ganja sekilo berapa TJ? Saya petani, bukan penjual. Saya ngebon, bukan ngejual. Paham? Nanya aja, beli kagak pernah. Ini orang suka nanya-nanya gini, nggak beli. Malas gua. Kami suku Dayak cinta Habib, terserah kau lah. Mau suku dari langit lah, mau suku apa, suka, mau cinta apa, nggak ada urusan sama aku. Ya kan? Nggak ada urusan sama aku. Mau cinta, mau jilat pantatnya, mau sepong otongnya, nggak ada urusan sama aku. Mak kau mau cinta, mau sepong dia, nggak apa-apa. Nggak ada urusan sama aku, ngapain kau kasih tahu aku? Nggak ada kepentingan bagiku. Nggak ada kerjaan lain. Apa TJ terorisme? Bukan. Saya datangi etis, aneh tunggu. Si Aldo udah 3 tahun. Aneh tunggu sampai berakar pantat, sampai jembut. Kesambung ke lantai. Sampai sekarang belum nyampe. Gue nunggu. Pertama dia bilang gini, Kibin, dengar Bin. Mar, ke Aceh ada jalan darat nggak? Gue mau ke sono no. Mau ngomong muka dia. Mau tanya gue. Kenapa mesti babe sih? Sampai sekarang belum nampak batang hidungnya. Ya kan? Belum nyampe. Udah berapa tahun? Udah masuk tahun ketiga nih. Jembut gua udah lengket di lantai. Saking lamanya gua nunggu gitu. Terus balik lagi. Kalau berani ente ketemu di tengah-tengah. Awalnya nantang orang mau datang ke tempat gue. Kemudian ketemu di tengah-tengah. Berarti dia lagi nyiapin pasukan-pasukannya begini begitu biar bisa ngeroyok gua. Nanti gua jabanin mati nangis-nangis. Nangis-nangis. Mati nangis-nangis nanti. 6 biji mati sampai berapa tahun belum kelar-kelar. Udah diputusin di sidang masih belum adil. Maunya adil gimana? Dihidupin lagi. Suruh Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu punya ilmu garomah yang bisa menghidupkan orang mati. Udah panggil Faqih Muqaddam, suruh hidupkan. Mau pakai baterai kah? Pakai listrik kah? Pakai charger lah. Suruh Faqih Muqaddam. Selesai urusan. Sekarang kok ribet banget kalian. Dato ada serba bisa. Dato aja, dato kalian. Al-Imam Faqihil Muqaddam bisa ngusir malaikat. Dalam fitnah kalian, dalam cerita fitnah. Faqih Muqaddam pernah nggak bisa, udah ngomong sama saya. 3 kali saya ketemu dengan Imam Faqihil Muqaddam. Dia tidak bisa apa-apa katanya. Itu cuman mereka memframing sehingga menjadi fitnah buat Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu bestie gua, teman gua, sahabat gua, bagaikan kepompong. Gue sering ngobrol sama dia selama 3 hari ini. 3 kali, bukan 3 hari ini, 3 kali udah ketemu.
Fakih Mukaddam kata kalian bisa ngusir malaikat. Kenapa Fakih Mukaddam nggak ngusir Israel di tanah Palestina? Kalau memang dia bisa. Ya memang bual. Nggak ada itu. Fakih Mukaddam hadir. Bentar-bentar hadir di tempat majelis kalian. Kalian panggil, Fakih Mukaddam. Kalian pegang di sini. Datuk. Ente percuma jadi datuk aneh. Kalau ente bisa ngusir malaikat. Tapi nggak bisa ngusir Israel di tanah Palestina. Gitu dong kalau memang ceritanya nyata. Tetapi fitnah, bohong, dusta. Ternyata Fakih Mukaddam nggak ada seperti itu. Ketemu dengan saya 3 kali, santuy sekali ngomongnya, nggak marah-marah, nggak seperti Rizik. Gue curiga si Rizik ini sama si Bahar bukan juga cucu Fakih Mukaddam. Ngaku-ngaku dia. Bayar berapa lu? Dapat buku nasab? Hah? Ente bayar berapa dapat buku nasab? Aduh, kalau itu datuk aneh, bisa ngusir malaikat, dia nggak ngusir Israel di tanah Palestina, gue pegang kerah bajunya. Apalagi datang setiap saat kan, udah mati pun datang kan. Pegang kerah bajunya, Fakih Mukaddam, kau bisa ngusir malaikat, kau bisa ngusir mungkar nakir. Kenapa kau nggak usir Zionis Israel di tanah Palestina? Tampar, aduh, tanganku sendiri mukul sakit. Sekali lagi, aduh, Syiah kan gitu, santai aja Syiah kata kalian. Mukul-mukul diri. Saudara-saudara, saya melalui momen PA212 mengajak antum semua untuk mengganyang fufufafa saudara. Sekarang lagi atid, nggak bisa teriak-teriak. Atid hati apa atid badan? Atau atid otong, goyangnya jangan ngenceng jik. Ente udah tua, lawan masih muda. Pelan-pelan saja. Kalau nggak sanggup goyang, nanti encok, suruh goyangin. Nikmati aja, mata meremelek, cenot. Istirahat dulu. Ya, makan makanan bergizi, puding. Nanti melanjut lagi. Cenot. Kalau nggak sanggup goyang, encok, suruh goyangin. Aduh, gitu ya. Enak itu. Gua aja yang masih muda, Jik. Gua kadang-kadang nggak suka goyangin, gua ngerjain, gua udah nikmati aja gitu. Anggap aja diri gua pohon kelapa yang tumbang gitu. Panjat. Cerat. Apalagi ganjal perut. Susah sekali. Ini gua udah buncit sayang. Aku udah buncit, padahal buncitnya nggak terlalu, tapi nggak enak. Kalau perut buncit, nggak enak bercinta. Nggak enak. Mau diapain pula nggak enak. Nggak enak. Perut buncit, otong ngumpet. Kalau perut mau buncit, otong ngumpet. Ya, apalagi yang kecil otongnya. Kecil sekali. Jembut 2 minggu nggak dicukur, langsung hilang otong. Nyasar di semak belukar. Apalagi ditambah lagi dengan gunung. Nyasar di semak belukar. Di kawah gunung. Perut buncit hilang. Dilihat dari atas nggak ada. Pakai spion. Ngaca sesekali. Tong, kau di mana, Tong? Oh, ini.
Aduh. Antit dia. Antit. Kualat nggak tuh? Kualat nggak tuh? Kalau orang sakit, kualat. Nggak ada ngomong-ngomongin Habibana, Imamul Ummah. Kalau dia sakit, apa? Masya Allah, Habibana, demi umat, tidak istirahat, teriak mulu, sampai jatuh sakit, saudara. Itulah beliau demi perjuangan. Pret. Aduh, hidup masih bergantung kepada sumbangan orang gaya. Ngakeh gayane. Jangan begitu. Sadar diri, hidup masih mengandalkan donasi. Hidup masih ngepet. Hidup masih melihara tuyul kibin. Babi-babi ngepet berbentuk kibin. Atit. Hebat kalian ya. Hidup cuman jagain lilin, kibin, ngepet kemana-mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lindungi, Nif. Sini Munif. Udah sama Walid nih, Walid. Sayyidil Walid. Jaga lilin. Jangan sampai padam, nanti kibin kita mati. Itu 6 orang itu mati gara-gara lilin nggak dijaga. Agus Rijik sakit banget. Ijik sakit banget. Nggak ada harga sama sekali. Kerjaan si Rijik sama si Bahar apa? Dari mana dia mendapatkan kekayaan jaga lilin? Ngepet. Ya. Jaga lilin, ngepet. Nanti sial ada, mati nanti kibin ngepetnya. Kayak yang mati 6 ekor itu kan kibin ngepet. Jagain lilin sama si Munib, sama si Bahar, sama si Rijik, sama si Cebol Rijik. Jagain lilin biar nggak padam. Padam. Kenapa? Sama kentutnya sendiri. Sama kentutnya padam. Mati kibin 6 ekor. Biar kalian tahu. Konyol tidak. Terus dibilang syahid, masuk surga, disambut 72 bidadari. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Masa mujahidin nangis? Jangan Pak, jangan tembak saya Pak, lepaskan saya Pak, saya cuman mukibin yang lagi ngepet. Yang kedengeran apa? Kami dipepet, padahal mereka ngepet. Salah dengar kalian. Kami dipepet sama mobil polisi. Bukan, mereka lagi ngepet, ditangkap polisi, terus didor. Itu kibin-kibin ngepet, peliharaan si Rijik. Dia kentut lagi jagain lilin. Kentut lagi jagain lilin, lilinnya padam. Padam 6 ekor anak orang. Anak babi, apalah itu, ngepet. Ya. Ngikut demo, mati konyol. Mereka, kalian mati dapat duit. Mereka ngeklaim sebagai pejuang. Dapat duit mereka. Tak ubahnya mereka seperti orang yang kecipratan rezeki, ada orang mati dapat apa? Dapat apa? Dapat bayaran. Bukan saweran, bukan. Apa itu namanya? Asuransi. Mereka dapat donasi. Dapat asuransi. Kibin mati, Rijik kaya. Kibin tewas, Bahar kaya. Mereka dapat asuransi, ngeklaim. Itu syuhada. Itu orang-orang yang berjuang di jalan yang lurus. Siap mati demi habaib, siap mati demi kami para pejuang. Tolol, tiap hari teriak-teriak dirimu pejuang. Apa yang kau perjuangkan? Pantat si Firza, tete si Firza yang kau perjuangkan. Kemudian kau mubahalah tunggal. Kemudian kau kabur ke tanah Arab. Kemudian ngaku-ngaku kau diundang Raja Arab. Nggak pernah nongol pun Raja Arab di foto kau. Raja Jin.
Aduh, berjihad kok di pantat Firja. Amit gua. Donasi kematian, simpati nanti dari orang-orang dimanfaatkan sama oligarpu. Mereka teriak-teriak orang lain didukung oligarpu, nggak tahu dia memang dibayar oligarpu untuk melawan, pemerintahan yang sah. Dipakai oleh oligarpu. Mereka kan lonte-lonte politik, kemudian lonte-lonte agama, yang selalu ngangkangin agama, yang selalu ngangkangin kebenaran. Nah, itu si Rizik, si Bahar itu pelacur-pelacur agama, saudara, yang ngomong saya. Nah, siapa yang ngomong? TIJ. Mereka itu pelacur agama, mereka numpang hidup dengan agama, bukan menghidupkan agama. Nah, petantang petenteng. Hei anjing, hei babi, di saat rakyat sedang kelaparan, kenapa kau pamer harta? Hei anjing, hei babi, di saat rakyat masih kelaparan, di saat rakyat susah, kenapa kau pamer-pamer uang yang banyak? Hei anjing, hei babi. Di saat rakyatmu sedang kelaparan, sedang susah, kenapa kau pamerkan mobil mewahmu? Hei anjing, hei babi. Kerak-kerak bersorban, saudara. Jelas? Jelas. Hampir jatuh kumis saya. Memang nggak susah nyari uang seperti itu, teriak-teriak kagak jelas. Si Rizik sama si Bahar jagonya nih. Mereka bisa mata dicopot sebentar ya, bisa ya. Kalau saya nggak bisa. Badan gede, tapi suara nggak bisa nyaring. Biasanya yang nyaring suara yang cebol. Badan kecil, suara gede, makanya nggak kepijak. Kalau saya nggak bersuara pun nggak kepijak. Karena insya Allah tinggi. Kalau mereka nggak bersuara ya kepijak. Itulah kelebihan orang-orang cebol. Si Bahar cebol, si Rizik cebol, si Munib cebol. Tadi pun ada teman-teman saya dari pasukan angin bilang, Bang, mereka cebol-cebol semua ya ternyata ya. Saya lihat gerombolan mereka, buncit, cebol. Kamu baru sadar, saya tanya. Iya, saya kemarin kan mikir, saya lihat si Rizik itu kan di TV gitu. Lihat si Rizik itu di YouTube gitu. Si menantunya siapa bang? Si Munib, saya bilang. Si Bahar juga. Saya pikir orangnya tinggi-tinggi besar gitu, orang Arab gitu. Pakai tongkat lagi bang. Ternyata cebol-cebol, orangnya buncit lagi. Ya iya saya bilang. Terus yang bilang mereka orang Arab siapa? Enggak, gayanya. Gaya kan belum tentu aslinya seperti itu gitu. Orang cebol buncit ngaku sebagai pejuang. Kalian percaya? Kalian percaya? Apa ini? Lucu TJ sekarang, nggak serem lagi kayak dulu. Emang TJ kapan serem? Nggak pernah gua serem. Itu si Rizik yang lu lihat. Si Rizik yang serem. Gua nggak pernah serem. Nggak. Bukan TJ itu, si Rizik yang seram, mukanya seram, warna ungu. Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kalau ngomong mik mau ditelan. Tapi rame-rame, keroyokan. Sendiri mana berani? Saya berani bertaruh. Si Bahar berani nggak sendiri? Si Rizik berani nggak sendiri? Makanya mereka ciptakan kesan. Mereka itu diburu oleh rezim. Mereka ingin dibunuh oleh rezim. Supaya ada yang ngawal gratis. Kalian nggak paham? Kalau pakai pengawal, harus dibayar. Cuman mereka licik. Kami ini ulama, kami cucu Rasulullah. Kami diburu oleh rezim, kami pejuang. Berbondong-bondong relawan. Berdatangan untuk minta izin. Aneh yang akan kawal antum bib. Kemudian ada doktrin. Siap bela Habib, siap mati demi Habib. Insya Allah nanti datuk kami di yaumil qiyamah akan melihatmu. Surga tanpa hisab. Ya udah, surga tanpa hisab, kibin. Kadang habis ngopi, ya kan. Surga tanpa hisab. Duduk, pingin sekali hisab, tanpa hisab. Kopi pun saset, 4 kali minum 1 saset. Kapal tongkang terbakar. Kopi kapal tongkang terbakar.
1 saset 3 kali minum. Lipat, masuk lagi. Itu pun ngutang di warung samping rumah pas mau jalan demo, pas mau jalan ngawal. Itu kehidupan Kibin yang nyata yang saya saksikan setiap hari dulu. Saya pernah tinggal di tempat anak-anak FPI tinggal. Kadang siang belum ada makan. Mau pulang nggak cukup bawa teman ke rumah. Terpaksa pulang sendiri-sendiri. Itu Kibin, kehidupan Kibin. Mereka belum sadar juga sampai sekarang malah marah ke saya. Iya. Majikan mereka, mewah sekali. Mewah hidupnya. Mobil nggak cukup 1, 2. Bini nggak cukup 5. Tambah lagi 6. Kibin, puntung rokok ngisap. Puntung rokok. Cuman model saya ngerokok, itu nggak sampai kebakar pabrik. Saya masih sisa segini ya kan. Saya taruh itu di asbak. Kadang-kadang buru-buru mau kemana, saya padamkan. Balik lagi ke situ, saya lihat puntung tadi nggak ada. Walaupun saya nggak pernah ngambil puntung untuk ngerokok gitu. Dulu waktu saya masih melarat ada, tapi nggak puntung rokok orang juga. Satu batang Marlboro G Samsu dulu, itu sampai 5 kali. Habis makan sarapan pagi, padamkan lagi. Siang nanti, padamkan lagi. Makan malam nanti, padamkan lagi. Nanti untuk rileks sambil ngopi sampai habis. Gitu. Saudara, waktu saya dulu masih malas. Bukan miskin sebenarnya, masih malas. Kalau sekarang saya nggak peduli. Nyangkul, nanam kopi, gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Yang penting nggak minta-minta. Nggak ada modal, ngutang. Yang penting jangan minta. Kenapa sih para oknum Habib itu selalu bikin gaduh, merasa paling suci? Kalau merasa paling suci kayaknya bukan oknum, Bang. Yang oknum yang nggak merasa paling suci. Kalau yang merasa paling suci itu semuanya begitu. Yang oknumnya yang baik. Yang nggak baiknya secara keseluruhan. Kebalik sekarang. Setelah saya pikir-pikir, setiap Habib yang saya kenal ternyata sama semua. Saya baru sadar itu. Awalnya saya nggak sadar, saya masih menggunakan kata oknum. Cuman ada 1-2 orang yang baik. Misalnya di Aceh ini ada 1-2 orang yang baik. Sisanya ya sama aja. Mementingkan kepentingan datuknya dengan cerita dustanya, begitu. Banyak seperti itu. Termasuk Aventador, termasuk. Saya dengan Aventador itu setelah saya keluar dari penjara hanya berpura-pura baik saja, bersiasah. Kenapa? Agar saya bisa merekam omongan dia dengan saya. Karena saya udah tahu karakter dia setelah saya masuk penjara. Bagaimana dia berkolaborasi dengan lawan-lawan saya, bagaimana dia terlalu pengecut menghadapi gerombolan si Kumar. Dia bilang dia ditekan oleh gerombolan si Kumar, berarti dia takut, badan aja gede, nyali tidak ada. Kan ku bilang, kalau Habib itu nggak ada yang berani. Nggak ada, yang berani sendiri nggak ada. Beraninya cuman nyali patungan, rame-rame berani. Kalau sendiri nggak berani. Di tempat saya ini ada dari mereka. Udah gede, masih dikawani nama maknya kencing. Udah gede. Udah dikawinin, masih manja sama bini kayak sama emaknya. Istrinya habis nikah sama dia, kayak punya anak. Dia punya anak 1, tapi kayak 2 anak. Ngurus anak, ngurus suami sama seperti ngurus anak. Itu bocah ajaib. Rata-rata mereka begitu, anak manja. Makanya gedenya kalau bergaul, bermain dengan pergaulan kita ya dijitak kepala orang suka. Giliran dijitak kepala dia, lapor polisi, lapor maknya. Itu model mereka. Kan aku udah hafal. Kenapa aku mau masuk penjara kemarin? Memang biar tahu itu karakter mereka. Betul nggak seperti dugaanku? Ternyata benar. Itu rata-rata mereka anak mama, anak mami.
pingin dielu-elu, pingin dipuji-puji, pingin dimanjain. Nah, otongnya pingin ditiup-tiup. Kalau ada mukibin, ya kan, mukibin VVIP, udah tugas kalian niup-niup otong Habib aja. Nanti di yaumil qiyamah kalian akan diberikan ganjaran oleh datuk mereka. Kalau pantatnya panas, suruh nungging, buka celana nungging. Kalian hembus. Satu hembusan kalian itu nanti akan digantikan dengan kenikmatan yang diberikan oleh datuk mereka di yaumil qiyamah. Itu pun kalau mereka ingat. Nggak apa-apa, pantat Habib itu mengeluarkan aroma wangi. Wangi apa TJ? Wangi tai. Kalau udah cinta, tai pun terasa parfum. Tai pun terasa coklat. Tai pun seperti es krim kalau udah cinta. Kalau gua enggak, karena cinta gua enggak buta. Fanatik gua enggak buta. Kalaupun aku cinta sama nih perempuan, kalau dia kentut tetap bau. Enggak ada. Bau ya sayang ya, maaf kelepasan. Bau lah, aku nggak bilang wangi. Jadi kalau kau punya cowok atau cewek lagi duduk pacaran, pret dia kentut, nggak sengaja kelepasan. Terus kamu nanya, maaf ya sayang ya, bau ya? Enggak kok, wangi. Itu dia dusta, gombal, bohong. Kentut nggak ada yang wangi, walaupun itu kentut Habib, apalagi kentut si Rijik. Udah suara gede, baunya juga bau setan 7 rupa. Biasanya kentut yang gede bunyinya itu nggak terasa, baunya nggak ada. Apalagi model buncit seperti itu, keganjal sedikit, pret. Tidur mendengkul. Tidur, bangun kentut. Bangun kentut, tidur dengkul. Itu nggak akan jauh. Tanya, siapa yang pernah lihat dia tidur? Bangun kentut, terjaga kentut, tidur. Sebuncit-buncit saya nggak pernah mendengkul. Saya kan buncit nih. Tapi kalau tidur nggak mendengkul. Siapa bilang TJ? Saya sendiri. Saya nggak pernah dengar saya tuh mendengkul. Nggak pernah. Orang saya nggak pernah ngedengar. Tengkurap susah. Terlentang apalagi sesak nafas. Tidur mereng nggak nyampe kepala ke bantal karena nggak ada leher, susah sekali hidupmu, ya kan? Kalau tidur tengkurap, otong nggak nyampe, dada nggak nyampe, kayak ikan buntel dilempar ke darat. Pernah lihat ikan buntel dilempar ke darat? Di atas ranjang aja ngampung perasaan. Jik, gua roasting lu Jik. Kalau lu marah, suruh si Alwi nih, lapor gua ke polisi. Kan kerjaan kalian lapor-lapor gitu. Kalian kan hebat punya paman polisi. Sengaja gua ngasih delik. Karena gua tahu kalian lagi sibuk nyari delik buat laporin TIJ. Ini gua tantang nih, lapor nih. Penjara 20 tahun yang tergantung itu. Makanya gua bahas body shaming. Gitu. Gua main body shaming memang biar ada delik. Gua nggak menghindari delik sama sekali. Gua nggak pakai istilah-istilah, gua nggak pakai bahasa-bahasa buat mempertahankan diri agar tidak terseret. Gua sengaja memang. Gua sengaja ngasih delik buat si Alwi. Gua mau lihat. Gua mau lihat bacot kalian. Kalau gua misalnya mau nyari aman kan gampang. Itu menurut tesis Kiai Iman. Itu menurut kata Kiai ini.
Itu menurut kata orang ini. Ini gua ngomong langsung. Ya. Udarino, faham. Ambo laudang, orang kapitiang semua. Sekarang mah langsung tubruk. Tetap aja Kabib apa? Kabib tiarap. Gimana mau tiarap? Buncit-buncit rata-rata Kabib. Gimana mau tiarap? Mereka mau jihad, mau berperang. Kenapa? Latihan militer, merayap itu di bawah kawat duri itu sesuatu yang wajib. Nah, coba suruh merayap rijik di bawah kawat duri. Pagi sampai sore masih di situ. Kenapa? Pantatnya nyangkut karena keganjal perut. Kemudian dibawa ke medan tempur, pertempuran laut. Pas disuruh nyelam, pelampung di tubuh nggak bisa dilepas. Gimana mau nyelam? Nggak mau tenggelam, nggak mau. Cik, sakit ente, bangun yang kuat, teriak-teriak lagi biar kualat. Ngata-ngatain Kiai Imad. Kayaknya kualat sama Sunan Gunung Jati ya, karena mengatakan Sunan Gunung Jati menikahi ibunya. Kampret lu Jik, tolol lu pamerin, goblok lu pamerin, sabukul lisan bukan sabukul otak. Dari dulu lu sabukul otak. Sabukul otak. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar malam gua bahas si Rijik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar malam gua bahas si Rijik lagi biar si Alwi marah. Si Alwi panas di belakang. Dia lagi ngumpulin delik. Udah banyak gua kasih delik. Si Rijik sontoloyo, si Rijik tolol, si Rijik cebol. Nggak punya pinggang, nggak punya leher. Persis ikan buntel yang dilempar ke darat. Body shaming, kena delik. Bukan ujaran kebencian. Pasal penghinaan. TJ AK-47-nya masih nggak? Masih. Mau ku ambilin? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamul